Tiga capres diumumkan Partai Nasdem saat Rakernas di JCC Senayan, Jakarta pada tanggal 17 Juni 2022 lalu. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa. Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Headline. Tiga nama capres pilihan Nasdem berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Mereka memiliki jabatan strategis di pemerintah, mulai dari kepala daerah dan kalangan militer. Anies Baswedan diusulkan paling banyak oleh kader Nasdem, yakni sebanyak 32 Dewan Pimpinan Wilayah. Hanya DPW Papua Barat dan Kalimantan Timur yang tidak mengusulkan nama Anies. Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusung Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden. Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 diantaranya mengusung Anies. Kemudian Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi nama kedua yang paling banyak diusulkan. Sebanyak 29 DPW Nasdem mengusulkan Ganjar Pranowo menjadi capres. Kemudian masih banyak nama tokoh lain yang muncul dalam rapat kerja nasional yang diselenggarakan Nasdem ini. Di antaranya seperti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, hingga Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel. Menurut pengamat politik Adi Prayitno, memandang keputusan Nasdem mengusung tiga nama bakal calon presiden 2024 sebagai langkah awal memperlihatkan kelayakan sebagai poros politik untuk maju di pemilu 2024. Selain itu, akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menyebut, dengan mengusung bakal capres lebih awal, Nasdem juga akan mendapatkan kotel efek dari nama-nama yang diusung. Menurut Adi Prayitno, usai terpilihnya tiga nama ini, semua proses ke depan sangat tergantung pada cara Partai Nasdem meyakinkan partai politik yang lain untuk mau berkoalisi. Adi menilai setiap nama punya kerumitan masing-masing. Seperti Anies menurut Adi, ia punya satu variabel yang akan sedikit memberatkan karena selalu digambarkan sebagai figur yang dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Sementara untuk Ganjar, Adi berpendapat tidak mudah bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut untuk meninggalkan PDIP. Adi juga menyatakan meskipun sudah ada tiga nama yang dimunculkan, Nasdem tidak semerta-merta dapat membuat parpol lain tertarik untuk segera berkoalisi. Akan ada banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan parpol lain. Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan hasil Rakernas Partai Nasdem yang merekomendasikan tiga nama untuk jadi bakal calon presiden yang akan diusung Nasdem. Puan menilai rekomendasi itu sah-sah saja meski salah satunya yang terpilih menjadi rekomendasi merupakan kader PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Ia lalu bicara terkait nama yang akan maju dan menjadi capres maupun cawapres usungan PDIP. Menurutnya keputusan itu murni menunggu amanah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia juga mengklaim bahwa PDIP tidak terganggu oleh hasil bakal nama yang dikeluarkan oleh Nasdem. Menurut Puan, setiap partai punya kebijakan dan mekanismenya masing-masing. Dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya tetaplah kader PDI Perjuangan. Ganjar menegaskan hal itu saat menjawab pertanyaan awak media soal kabar dirinya akan diusulkan sebagai calon presiden dalam Rakernas Partai Nasdem yang kini tengah berlangsung. Politisi PDIP itu juga tidak menggubris soal kemungkinan dirinya akan direbut partai politik lainnya terkait capres. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya adalah kader PDIP. Dia pun kaget ada pertanyaan tersebut karena dirinya kini sedang berada di sekolah partai markas PDIP. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan dirinya belum pernah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adapun Anies dan Ganjar banyak diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Nasdem untuk menjadi calon presiden. Tetapi Surya mengatakan rencana pertemuannya dengan mereka memang ada. Surya menjelaskan dirinya akan melakukan pertemuan setelah melihat tiga nama capres yang diajukan padanya dari Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem. Sementara itu, Paloh tidak menjawab secara gamblang saat ditanya apakah bakal mengajak Ganjar dan Anies ke Partai Nasdem. Dia hanya menyebut untuk menunggu apa yang terjadi ke depannya. Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Deddy Sitorus mengatakan bahwa rekomendasi Nasdem untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 hanyalah sebuah gimmick. Menanggapi hal itu, Deddy Sitorus menyatakan bahwa terpilihnya Ganjar Pranowo merupakan hal yang biasa saja dalam konteks demokrasi.
Saat disinggung apakah PDIP merasa ditikung oleh Nasdem atas Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus dengan tegas menyatakan jika PDIP tidak merasakan hal seperti itu. Apalagi menurutnya ada beberapa strategi yang dilakukan partai-partai politik dalam menghadapi Pilpres 2024. Seperti mengkonsolidasikan partai dalam sebuah koalisi supaya mampu mengusung capres. Dan bagi PDIP, hal tersebut juga merupakan sesuatu yang positif dalam artian partai politik lain melirik dan mempromosikan kader PDIP sebagai capres 2024. Nah, itu dia tadi seputar 3 capres dari Nasdem. Kenapa ya 3 capres bukan dari orang Nasdemnya sendiri? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini kalau dirasa bermanfaat. Subscribe juga channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi biar gak ketinggalan video terbaru Geolife. Makasih udah nonton video aku kali ini dan sampai ketemu di episode headline selanjutnya.